Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahma dan rekan saya Aulia Uslifatun dari Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia akan membahas tentang akad percampuran, yaitu musyarakah. Yang pertama, pengertian musyarakah. Musyarakah disebut syarikah atau syirkah, berasal dari fi'il madi syaraka yasroku syirkan wa syarakatan. Artinya sekutu atau teman perseroan, perkumpulan atau persyarikatan. Syirkah dari segi etimologi berarti al-ikhtilat atau yang berarti campur atau percampuran. Nah, maksud dari percampuran di sini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain, sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi. Jadi hartanya bercampur dalam suatu perjanjian atau persekutuan tersebut. Jadi syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama, serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian. Definisi syirkah menurut mazhab Maliki adalah suatu izin bertasyaruf bagi masing-masing pihak yang bersertifikat. Sedangkan menurut Syafi'i, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Menurut pasal 20 ayat 3 kompilasi hukum syariah, syirkah adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Jadi syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama, serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian. Pembahasan yang kedua yaitu dasar hukum musyarakah. Dasar hukum musyarakah ada 3, yaitu yang pertama dasar hukum dari Al-Quran, yang kedua dasar hukum berdasarkan hadis, yang ketiga berdasarkan ijma ulama. Yang pertama dasar hukum Al-Quran terdapat dalam surat As-Sod, surat Sod ayat 24, yang artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Menurut T.M. Hasbi Asyilki tahun 2000 menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerja sama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan soleh, karena merekalah yang tidak menzalimi orang lain. Namun sedikit sekali jumlah orang-orang yang seperti itu. Jadi dalam Al-Quran di sini Allah mengingatkan untuk kita agar tidak menzalimi orang lain ketika bekerja sama atau bersekutu dalam suatu usaha, karena itu merupakan suatu hal yang zalim. Dasar hukum yang kedua yaitu hadis. Dalam hadis dinyatakan sebagai berikut. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang sedang berserikat selama salah satu dari keduanya tidak khianat terhadap saudaranya atau temannya.
Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dasar hukum musyarakah yang ketiga yaitu berdasarkan ijma ulama. Ibnu Qodamah dalam kitabnya Al-Mughni yang dikutip Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah dari Teori ke Praktik telah berkata, kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi masyarakat secara global, walaupun terdapat perbedaan dalam beberapa elemen darinya. Maksud dari ijma di sini yaitu kaum muslimin telah bersepakat terhadap kebolehan musyarakah, walaupun masih banyak perbedaan dari kaum muslimin itu sendiri. Setelah pengertian dan dasar hukum, selanjutnya ada syarat-syarat dan rukun musyarakah. Yang pertama, syarat-syarat musyarakah ada 3, yaitu A. Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat. Yang B. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain. C. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lain. Selanjutnya, rukun musyarakah. Para ulama memperselisihkan mengenai rukun syirkah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah ada 2, yaitu ijab dan qabul. Adapun rukun syirkah menurut para ulama meliputi 1 syigot, yaitu ijab qabul. Adapun syarat sah dan tidaknya akad syirkah tergantung pada suatu yang ditransaksikan. Dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin buat membelanjakan barang syirkah dari perseronya. Yang kedua, al-aqidain atau subjek perikatan. Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu A. Orang yang berakal, B. Balik, C. Merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan atau memberikan kekuasaan perwakilan. Dikarenakan dalam musyarakah, mitra kerja juga berarti mewakilkan harta untuk diusahakan. Yang ketiga ada mahalul aqd atau objek perikatan. Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Dalam hal modal yang diberikan atau disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal tetapi dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra. Kemudian, modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain. Pada prinsipnya, bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wan prestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah atau mitra kerja. Ketentuan musyarakah. Ketentuan pembiayaan musyarakah berdasarkan Fatwa DSN atau Dewan Syariah Nasional nomor 8 SNMUI nomor 4 tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah. Yang pertama, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad dengan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak akad. Kemudian penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. Kemudian, pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut, yaitu kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan. Lalu, setiap mitra memberikan kewenangan kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri. Lalu, setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau diganti dengan pihak lain. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari persekutuan atau keluar, kemudian meninggal dunia, atau menjadi tidak cakap hukum, maka pemilik modal tersebut dianggap mengakhiri kerjasama atau persekutuan usaha tersebut. Dalam pembiayaan musyarakah, Bank Syariah memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank Syariah dapat menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah. Misalnya, Bank Syariah memberikan modal 70% dan 30% sisanya berasal dari modal nasabah. Maka dari itu, mari kita lihat skema pembiayaan musyarakah sebagai berikut. Yang pertama, nasabah dan bank melakukan akad musyarakah. Yang kedua, nasabah dan bank sama-sama memberi modal sesuai kesepakatan terhadap suatu usaha atau proyek. Dari usaha atau proyek tersebut menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut akan dibagi hasil sesuai nisbah. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan penyertaan modal masing-masing pihak. Selanjutnya, aplikasi kontrak pembiayaan musyarakah. Akad musyarakah pada dasarnya dapat diaplikasikan pada sistem kerjasama di berbagai aspek ekonomi yang memenuhi objek akad seperti modal, pekerjaan, keuntungan, atau kerugian. Musyarakah akad atau syirkah al-uqud tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan kontribusi modal musyarakah. Mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, syirkah al-inan, yaitu kontrak kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal. Contoh syirkah al-inan yaitu seperti A dan B sepakat menjalankan bisnis perdagangan. Masing-masing memberikan kontribusi modal lalu keduanya bersama-sama menjalankan usaha perdagangan itu. Dalam syirkah ini disyaratkan modalnya harus berupa uang, sedangkan barang seperti rumah, mobil, barang dagangan, dan lain-lain untuk bisa dijadikan modal syirkah harus dihitung nilainya pada saat akad. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan porsi modal. Yang kedua, syirkah abdan, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja tanpa memberikan kontribusi modal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti arsitek atau penulis, ataupun kerja fisik seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, dan sebagainya. Contoh dari syirkah abdan ini yaitu dua orang arsitek sepakat bersyirkah membuka jasa desain arsitektur.
Order yang masuk dikerjakan bersama dan hasilnya dibagi sesuai ketentuan yang disepakati saat akad bersyirkah. Dalam syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Boleh saja syirkah abdan terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu yang bersyirkah membuka usaha kontraktor. Hanya saja pekerjaan yang dilakukan harus merupakan pekerjaan yang halal. Keuntungan diperoleh dibagi di antara para mitra usaha berdasarkan kesepakatan mereka pada saat syirkah. Nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama. Yang ketiga, syirkah mudharabah, yaitu syirkah antara badan dengan modal. Artinya satu pihak menyerahkan modal kepada pihak lain untuk diusahakan dalam suatu aktivitas bisnis. Hukum syirkah ini adalah jaiz atau boleh, berdasarkan dalil as-sunnah dan ijma sahabat. Dalam syirkah ini, kewenangan melakukan tasyaruf hanyalah menjadi hak pengelola. Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasyaruf pengelolaan syirkah. Namun pemodal boleh menetapkan syarat-syarat tertentu atas pengelolaan syirkah itu yang tidak bertentangan dengan syariah. Pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai keuntungan yang disepakati pada saat akad syirkah, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemodal sesuai porsi modal masing-masing. Sebab dalam mudharabah berlaku hukum wakalah atau perwakilan, sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya. Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Yang keempat, syirkah al-wujuh, kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestis yang baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan tanpa adanya uang cash dan kemudian menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian barang dilakukan secara kredit dan berdasarkan jaminan orang yang bersekutu. Yang terakhir, syirkah mufawadoh, yaitu syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Contohnya, pihak A sebagai pemodal lalu berkontribusi modal kepada pihak B dan C, di mana pihak B dan C ini adalah arsitektur yang sebelumnya sepakat bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal. Keduanya membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya. Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah syirkah abdan, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberikan kontribusi kerja saja. Lalu ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka terwujud syirkah mudharabah. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal di samping kontribusi kerja, berarti terwujud syirkah inan di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud syirkah wujuh antara B dan C. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai jenis syirkahnya, yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal jika berupa syirkah inan, atau ditanggung pemodal saja jika berupa syirkah mudharabah, atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan presentasi kepemilikan barang dagangan jika berupa syirkah wujuh. Selesai sudah pembahasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.